Saya Nana Lisdiana. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel Aisyah ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita kepada cahaya Islam. Sahabat Aisyah ID, Ramadan bulan jihad, produktivitas harus meningkat. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan Ramadan ini justru sebagai bermalas-malasan. Padahal di bulan Ramadan inilah saat itu umat muslim banyak meraih kemenangan-kemenangan. Baiklah, mari kita coba perhatikan. Di bulan Ramadan ini pada 2 Hijriah, saat itu 313 umat muslim pasukan Islam berhasil mengalahkan 1000 kafir Quraisy di Mekah. 6 tahun kemudian terjadi peristiwa yang jauh lebih besar dan mempesona, di mana saat itu penaklukan yang paling indah terjadi di Mekah. Saat itu 1000 pasukan muslim berhasil memasuki Mekah tanpa ada perlawanan sedikit pun. Pasukan muslim menghancurkan 316 berhala yang ada di Mekah. Saat itu tanpa ada perlawanan dari masyarakat muslim Mekah, pasukan muslim berhasil menghancurkan berhala-berhala tersebut. Hal ini disebabkan karena sebelumnya penduduk Mekah sudah mendapatkan pencerahan sehingga mereka beriman kepada Allah. Kemudian pada tahun 53 Hijriah, umat Islam memasuki Pulau Rhodes di Eropa. Disusul pada Ramadan 91 Hijriah, umat Islam memasuki selatan Andalusia. Kemudian pada Ramadan 92 Hijriah, umat Islam keluar dari Afrika dan membuka Andalusia dengan komandan Tariq bin Ziyad. Selanjutnya pada Ramadan 658 Hijriah, pasukan Islam di bawah kepemimpinan Saifuddin Qutuz berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam perang Ain Jalut. Maka bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan untuk kemenangan bagi kita. Sekarang marilah kita memahami definisi jihad. Nah, bulan Ramadan adalah bulan jihad. Apa jihad itu? Secara bahasa, jihad berarti mencurahkan kesungguhan, mengerahkan kekuatan secara maksimal. Sedangkan secara terminologi, jihad mempunyai makna mengorbankan jiwa dan harta untuk membela agama Allah dalam melawan musuh-musuhnya. Maka, apa keutamaan jihad? Keutamaan jihad yang pertama, bahwa jihad itu derajatnya lebih tinggi daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallahi wallahu la yahdil qaumal zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun.
Artinya, apakah orang-orang yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat At-Taubah ayat 19 sampai 20. Kemudian, apakah keutamaan jihad yang kedua? Pahala riba dalam jihad lebih baik daripada dunia seisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minat dunya wa ma 'alaiha." Ribat atau berjaga-jaga satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Bukhari. Kita juga mengenal perkataan luar biasa dari Khalid bin Walid. Berjaga pada malam yang dingin di tengah peperangan lebih aku sukai daripada berada di sisi seorang gadis di malam pengantin. Luar biasa. Kemudian yang kedua, bahwa keutamaan jihad. Yang ketiga adalah selamat dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maghbarat qadama abdin fi sabilillahi fatamassahun nar." Tidaklah akan disentuh oleh api neraka dua kaki hamba yang berdebu karena membela agama Allah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu keutamaan yang keempat, jihad dan syahid adalah cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Allazi nafsi biyadihi lawadittu anni aqdalu fi sabilillah summa ahya summa aqdalu summa ahya summa aqdalu summa ahya summa aqdalu." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku senang sekali bila aku terbunuh fisabilillah, lalu aku dihidupkan, lalu aku terbunuh, lalu aku dihidupkan, lalu aku terbunuh, lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah cita-cita Rasulullah, walaupun tidak terwujud pada beliau, tetapi ini merupakan motivasi untuk umatnya. Sahabat Aisyah ID, kita lihat macam-macam jihad. Macam-macam jihad ada 3. Yang pertama, jihad dengan tangan, yang kita kenal dengan istilah perang atau qital. Jihad dengan tangan atau perang ini membutuhkan 2 kesiapan sekaligus, yaitu jiwa dan harta. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh. Sahabat Aisyah ID, bahwa jihad model qital ini seperti yang terjadi di Indonesia pada saat kita menghadapi penjajahan Belanda.
bukan terjadi pada saat damai seperti ini. Jadi tidak sama dengan apa yang disebut dengan terorisme. Maka saat ini kita dalam masa damai dan jihad qital itu di Indonesia tidak kita dapati. Yang kedua, jihad secara lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultani jair." Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, jihad dengan pena. Saat ini jihad dengan pena sudah kita kenal. Ulama-ulama membuat kitab-kitab yang mengajak umat muslim untuk melakukan kebaikan. Kita pun bisa melakukan hal itu. Jihad dengan pena tidak harus di atas kertas, tapi bisa kita melakukan kebaikan-kebaikan, menuliskan hal-hal yang mengajak kebaikan kepada umat muslim melalui media sosial. Sahabat Aisyah ID, bahwa mari mulai saat ini kita niatkan untuk berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa yang mati dan belum berjihad dan tidak bertekad untuk berjihad, maka dia mati di atas cabang dari kemunafikan. Sahabat Aisyah ID, kalau saat ini kita tidak mendapati jihad secara qital, marilah kita bercita-cita untuk jihad secara lisan dan secara tulis atau dengan pena. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.